Bab 4001 Penjarahan Harta Karun. Dalam beberapa langkah, Qin Chen tiba di tanda 8.000 mil. Tangan kanannya, yang dipenuhi energi keos, langsung menggenggam gendang Hao Tian. Beraninya kau melihat ini. Yang Mulia Bumi 9 Gunung meraung dan melancarkan serangan membabi buta. Ia tidak tahu bagaimana Qin Chen mengaktifkan gendang Hao Tian, tetapi ia sama sekali tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan Qin Chen. Ini adalah harta tak ternilai dari Gunung Ilahi Yu Agung miliknya. Jika hilang di sini, ia pasti akan dihukum oleh penguasa gunung. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, sebuah tangan raksasa meraih gendang Hao Tian dari genggaman Qin Chen. Saat tangan raksasa ini tiba, aliran hukum, seperti air terjun surgawi, mengalir deras. Tangan raksasa ini sendiri dapat menghancurkan segalanya. Di bawah kekuatannya, bahkan Yang Mulia Bumi tingkat atas pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Kekuatannya sungguh luar biasa. Banyak yang menyadari bahwa Yang Mulia Bumi 9 Gunung sedang berjuang mati-matian. Ia sama sekali tidak bisa membiarkan gendang Hao Tian jatuh ke tangan Qin Chen. Jika tidak, penguasa Gunung Yu Agung pasti akan membunuhnya. Seketika, gendang Hao Tian yang kini berada di tangan Qin Chen bergetar hebat mendengar panggilan dari 9 gunung bumi yang mulia. Berusaha terbang menjauh. Qin Chen bahkan tidak melirik 9 gunung bumi yang mulia yang mendekat, melainkan berteriak dingin kepada Molly. Molly, kenapa kau tidak melepaskan formasi 100 dewa iblismu untuk menjebak orang-orang ini? Apa kau masih ingin memasuki bintang kegelapan itu? Ini kesempatan terbaik. Kau, mendengar kata-kata Qin Chen, mata Molly terbelalak. Bagaimana Qin Chen tahu bahwa formasi di tubuhnya disebut formasi 100 dewa iblis? Namun, karena Qin Chen telah mengatakannya, ia tentu tidak akan ragu. Karena ia juga melihat bahwa ini adalah kesempatan terbaik. Meskipun ia bisa mendapatkan sebagian dari asal mula kekacauan dari penindasan Qin Chen, untuk memasuki bintang kegelapan, ia masih harus mengalahkan orang-orang seperti Myriad Meteor Bumi yang mulia. Sekarang Qin Chen sedang bertarung dengan Myriad Meteor Bumi yang mulia dan yang lainnya. Ini tidak diragukan lagi adalah kesempatan terbaik. Dengan raungan yang memekakkan telinga, arai 100 dewa iblis turun dari langit. Saat mendarat, arai itu langsung berubah menjadi arai yang luas, dari mana 100 dewa iblis muncul dari kehampaan, menyelimuti zaman yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk formasi kolosal yang menjebak selusin atau lebih puncak bumi mulia, termasuk 9 gunung bumi mulia, yang telah menghalangi jalan mereka. Arai 100 dewa iblis, dengan 100 dewa iblisnya yang bersatu menjadi satu, menjadi arai yang menjebak surga. Dalam sekejap, semua puncak bumi mulia yang mencoba menghalangi Qin Chen dan rekan-rekannya menyerap asal kekacauan terperangkap dalam arai yang mengerikan ini. Boom, boom, boom. Namun, puncak bumi mulia ini tidak seperti puncak bumi mulia dari klan laut, yang begitu mudah dilahap oleh arai 100 dewa iblis. Jika arai 100 dewa iblis berada di puncaknya, itu bisa saja langsung memusnahkan tidak hanya puncak bumi mulia ini tetapi bahkan para ahli surgawi mulia. Tapi, sekarang, arai 100 dewa iblis rusak parah, hanya mampu melepaskan 1/10 juta kekuatannya. Sesaat, serangkaian benturan bergema di dalam formasi 100 dewa iblis. Tak diragukan lagi, banyak ahli puncak, termasuk 9 puncak bumi mulia dan meteor bumi mulia, berusaha melepaskan diri. Benturan mereka menciptakan suara memekakkan telinga, diikuti oleh raungan memekakkan telinga. Kekuatan ilahi para yang mulia mengamuk dengan dahsyat. Meskipun kekuatan ilahi yang tak terbatas ini menghancurkan formasi 100 dewa iblis, mereka yang berada di luar yang merasakannya gemetar, dipenuhi ketakutan. Seluruh formasi 100 dewa iblis berguncang hebat. Lebih dari 10 puncak bumi mulia dari berbagai ras. Seberapa kuatkah mereka? Ini artefak yang mulia tingkat atas. Ini jelas artefak yang mulia tingkat atas. Di antara para ahli yang terperangkap dari semua ras ini, masih ada beberapa yang memiliki artefak yang mulia tingkat atas. Kata seseorang, gemetar dan berwajah pucat. Selain meteor bumi mulia dan 9 puncak bumi mulia, pasti ada puncak bumi mulia lainnya yang memiliki artefak yang mulia tingkat atas. Sekarang, lebih dari 10 puncak bumi mulia mengaktifkannya bersama-sama. Seberapa mengerikankah ini?
Kekuatan sebesar itu bisa menyapu bersih semua yang ada di dunia. Namun, bahkan jika seorang atlet venerable puncak yang terperangkap memiliki artefak venerable tingkat atas, mustahil bagi mereka untuk keluar dari formasi 100 Dewa Iblis dalam waktu singkat. Keluar, kau harus tahu. Arai Dewa 100 Iblis adalah harta karun Dewa Iblis Rahu yang kacau balau. Bahkan dalam keadaan rusak sekalipun, arai itu sama sekali tidak mudah dipatahkan. Pergi, Molly mengerang. Wajahnya pucat pasi. Ia berjuang keras mengendalikan arai Dewa 100 Iblis dan hampir mencapai batasnya. Sosoknya terbang menembus kehampaan. Mencoba memasuki kehampaan yang lebih dalam. Ke dalam bintang gelap. Qin Chen mengabaikan tindakan Molly. Setelah melihat Molly menggunakan arai Dewa 100 Iblis untuk menyegel para Earth Venerable puncak seperti Wan Yun Earth Venerable, aura kacaunya turun. Helaiannya seperti ulat sutra yang memintal sutra. Lapis demi lapis, menyelimuti gendang Haotian. Gendang Haotian masih bergetar, mencoba lepas dari kendali Qin Chen. Gendang Haotian sendiri adalah benda yang menantang surga. Harta karun dari mantan penguasa Gunung Ilahi Yu Agung. Meskipun telah dianugerahkan kepada Nine Mountains Earth Venerable, benda itu masih mengandung batasan yang mengerikan dan sama sekali tidak mudah disempurnakan. Inilah sebabnya, bahkan ketika gendang Haotian ditekan oleh aura kacau Qin Chen, ia tetap melawan, mencoba melepaskan diri dari kendali Qin Chen. Jika bukan karena aura kacau, Qin Chen tidak akan mampu mengendalikannya lama-lama, apalagi menekannya. Lagi pula, Qin Chen tidak punya banyak waktu. Formasi 100 Dewa Iblis tidak dapat menahan para ahli top seperti Jiu Yue Earth Venerable untuk waktu yang lama. Teknik pemulihan langit. Qin Chen hanya mengaktifkan teknik pemulihan langit dan juga mengaktifkan kekuatan darah Raja Kegelapan. Ketika kekuatan mengerikan ini mendarat di gendang Haotian, ia langsung tenang. Perlu diketahui bahwa darah Raja Kegelapan sangat menantang langit. Seorang ahli kerajaan dari kekuatan gelap, yang ditekan oleh leluhur Paviliun Pedang Tongtian selama miliaran tahun, tetap abadi, menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Kekuatan seperti itu bahkan dapat menghancurkan avatar para ahli seperti Master Istana Dewa Bintang, apalagi jejak belaka. Gawat, gendang Haotian telah diambil. Di dalam formasi 100 Dewa Iblis, Jiu Yue Earth Venerable tiba-tiba kehilangan kontak dengan gendang Haotian, dan langsung ketakutan. Wajahnya berubah drastis, menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Qin Chen, dengan waktu yang terbatas, langsung menyimpan gendang Haotian dan bergegas menuju lonceng bintang segudang. Harta karun ini juga merupakan artefak kelas atas. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak menginginkannya? Asteris Bas. Asteris energi chaos melonjak saat Qin Chen mengaktifkan ki teratai biru caotik untuk menekan lonceng bintang segudang. Pada saat yang sama, darah Raja Kegelapan diam-diam mulai beredar sekali lagi. Ah! Lonceng bintang segudangku. Di dalam formasi 100 Dewa Iblis, Wan Yun Earth Venerable meraung sedih, merasa bahwa lonceng bintang segudang miliknya telah benar-benar kehilangan kontak dengannya. Setelah menyimpan dua harta karun tertinggi itu, sosok Qin Chen tidak berhenti. Dengan desisan, ia langsung melintasi 8.000 mil, dengan cepat menembus lebih dalam. 8.100 mil, 8.500 mil. 9.000 mil. Qin Chen bahkan melampaui Molly, memasuki area 9.000 mil dalam sekejap. Seluruh proses berjalan mulus. Bahkan Yuan Hun Earth Venerable dan banyak tokoh kuat lainnya tak sempat bereaksi. Sialan. Orang ini, Molly terdiam. Myriad Star Venerable dan yang lainnya yang telah dijebaknya justru mendapatkan keuntungan terbesar dari Qin Chen. Asteris boom. Asteris pada saat ini, arai 100 Dewa Iblis bergetar hebat. Dan sepertinya akan runtuh. Mundur, teriak Molly. Langsung menarik arai 100 Dewa Iblis ke dalam tubuhnya. Sialan. Kalian berdua bocah. Kembalikan hartaku. Wan Yun Dizun dan Jiu Yue Dizun sangat marah dan terkejut. Melihat gendang Haotian dan lonceng Wan Xing menghilang, mereka tak peduli lagi. Kehilangan akal. Dan dengan panik menyerang Qin Chen dan Molly. Bab 4002 Pusaran Kekacauan. Boom, boom, boom. Saat ini, baik Wan Yun Earth Venerable maupun Jiu Yue Earth Venerable hampir gila. Mereka benar-benar kehilangan Star Lord dan harta karun yang dianugerahkan kepada mereka.
Lonceng bintang segudang dan gendang Haotian. Yang satu adalah harta karun Master Istana Dewa Bintang sejak masa mudanya, yang memadatkan kekuatannya selama bertahun-tahun, menjadikannya luar biasa, bahkan membawa aura dirinya yang lebih muda. Benda ini membawa misi Wan Yun Earth Venerable di masa mudanya, menjadikannya salah satu harta karun paling terkenal di Istana Dewa Bintang. Yang satunya lagi, gendang Haotian, sama luar biasanya. Itu adalah harta karun Lord Gunung Yu Agung, yang berisi kekuatan khusus Gunung Ilahi Yu Agung, melambangkan kekuatan totemnya, dan memiliki status yang tak ternilai. Kedua harta karun ini sangat berharga, meskipun keduanya bukan harta karun tertinggi seorang Heavenly Venerable. Jika tidak, Master Istana Dewa Bintang dan Lord Gunung Yu Agung tidak akan menyimpannya di brankas harta karun kedua kekuatan teratas. Karena kedua harta karun ini tidak lagi banyak membantu mereka. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah harta karun yang digunakan oleh dua pemimpin kekuatan tingkat atas dahulu kala sebelum mereka menerobos ke alam yang mulia surgawi. Meskipun bukan harta karun tertinggi yang mulia surgawi, kekuatan mereka tidak jauh lebih penting lagi. Kedua harta karun ini dapat diaktifkan oleh Yang Mulia Bumi Puncak, membuatnya jauh lebih cocok untuk tokoh-tokoh kuat seperti Wan Yun Yang Mulia Bumi daripada yang disebut artefak Yang Mulia Surgawi. Kedua harta karun ini dianugerahkan kepada keduanya oleh Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Alam Semesta Agung sebelum mereka memasuki perbendaharaan ilahi manifestasi segudang, dengan tujuan memungkinkan mereka untuk melindungi tokoh-tokoh kuat dari kekuatan masing-masing di dalam perbendaharaan ilahi manifestasi segudang. Tapi sekarang, lonceng bintang segudang dan gendang Haotian telah diambil oleh Qin Chen. Jika Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Alam Semesta Agung tahu, mereka pasti akan membunuh mereka berdua. Pada saat ini, Wan Yun Yang Mulia Bumi dan Jiu Yue Yang Mulia Bumi mengamuk, menyerang Qin Chen seperti orang gila. Bum bum bum. Energi kacau melonjak saat Wan Yun Earthly Venerable dan Jiu Yue Earthly Venerable tanpa henti mendekati Qin Chen. Tak hanya Wan Yun Earthly Venerable dan Jiu Yue Earthly Venerable, Gui Chong Earthly Venerable, Jumo Earthly Venerable, dan para Earth Venerable puncak lainnya juga dipenuhi keterkejutan dan amarah. Hasrat membunuh mereka membuncah. Para Earth Venerable puncak dari berbagai ras papan atas di alam semesta ini ternyata telah dijebak dalam formasi besar oleh dua junior. Meskipun di bawah bombardir mereka, lawan akhirnya tak mampu menahannya dan menarik formasi Dewa Iblis yang mengerikan. Hal itu tetap membuat para Earth Venerable puncak ini geram. Harta karun macam apa itu? Mata Yuan Hun Earthly Venerable dan yang lainnya berbinar-binar. Hati mereka dipenuhi keterkejutan. Fakta bahwa begitu banyak Earth Venerable puncak dapat dijebak dalam sekejap membuat banyak orang yang hadir terharu. Bahkan para pemimpin ras besar pun merasakan hawa dingin di hati mereka. Kalian pasti tahu bahwa para ahli dari ras papan atas lainnya juga pernah dijebak sebelumnya. Meskipun lonceng bintang segudang milik Wan Yun Earth Venerable dan gendang Haotian milik Jiu Yue Earth Venerable terjebak, masih ada beberapa Venerable bumi tingkat atas yang memiliki harta Venerable tingkat atas. Para Venerable bumi tingkat atas ini menggunakan artefak Venerable tingkat atas, yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Namun, bahkan dalam waktu singkat, Myriad Meteor Earthly Venerable dan kelompoknya tidak dapat menembus formasi Dewa Iblis. Pada akhirnya, Molly tidak dapat menahan tekanan tersebut dan secara sukarela menarik formasi 100 Dewa Iblis. Artefak Venerable tingkat atas adalah senjata yang tak terkalahkan di mata para Venerable bumi tingkat atas di medan perang ini. Namun mereka tetap tidak dapat menembus formasi Dewa Iblis dalam waktu singkat. Ini menunjukkan betapa mengerikannya formasi Dewa Iblis. Oleh karena itu, tidak hanya Myriad Meteor Earthly Venerable dan kelompoknya yang bergerak, tetapi banyak ahli top lainnya juga menyerang dengan panik. Namun, tatapan mereka tertuju pada Molly. Jelas semuanya tertuju pada arai 100 Dewa Iblis di tubuh Molly. Ayo pergi. Qin Chen dan Molly mencibir melihat ini, tanpa menunjukkan kekhawatiran, dan terus menjelajah lebih dalam. Saat ini, mereka telah mencapai wilayah dengan keliling 9.000 mil, kurang dari 1.000 mil dari bintang gelap. Mereka tidak perlu khawatir Wan Yun Di Zun dan kelompoknya akan mencapai mereka dalam waktu dekat. Tepat ketika Qin Chen dan Molly hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba,
Sebuah ledakan memekakkan telinga bergema, dan esensi kacau yang tak berujung melonjak ke langit. Pada saat itu, untaian esensi kacau tiba-tiba muncul dari bintang gelap. Untaian esensi kacau ini melesat langsung ke kehampaan seperti pedang dewa, terjalin dalam kehampaan untuk membentuk pemandangan yang menakjubkan. Gelombang kekacauan yang mengerikan, seperti lautan luas, menyapu. Apa yang terjadi? Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang yang hadir, dan mereka segera melihat ke arah kedalaman bintang gelap. Qin Chen berbalik dan melihat kekacauan primordial membumbung tinggi ke langit. Tatapannya langsung menajam. Ia kini berdiri 9.000 mil jauhnya dari bintang gelap itu, tepat di tepinya. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi, dan samar-samar ia melihat. Pusaran kacau muncul di dalam bintang gelap itu. Di dalam pusaran itu, sebuah dunia kacau seakan terkurung, memancarkan rasa takjub seolah-olah berhadapan dengan alam semesta purba, membuat pikiran Qin Chen bergetar hebat. Anak manusia, itu pasti ruang dalam bintang gelap ini. Jika dinding giok kekacauan ada di bintang gelap ini, maka pastilah berada di dalam ruang dalam ini. Teriak naga leluhur primordial kepada Qin Chen saat melihat pusaran itu. Di sisi lain, cahaya ilahi juga bersinar di mata Molly, jelas menunjukkan bahwa leluhur iblis Rahu juga telah mengatakan yang sebenarnya. Ayo pergi. Ekspresi Qin Chen tampak bersemangat. Ini adalah pertama kalinya ia melihat pusaran kacau. Dan Qin Chen tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Setelah pusaran kacau itu muncul, Qin Chen segera mengaktifkan teratai hijau kekacauan di benaknya dan berjalan menuju pusaran kacau itu. Dengan raungan yang memekakkan telinga, suara yang seakan mengguncang langit, Wan Yun Earth Venerable dan kelompoknya telah mencapai titik beberapa ratus mil dari Qin Chen. Tubuh mereka berkilauan dengan cahaya bintang saat mereka melepaskan kekuatan asal mulia mereka. Di antara mereka juga terdapat para ahli puncak Earth Venerable dari ras-ras top lainnya. Seorang puncak Earth Venerable memegang artefak Venerable tingkat atas, aura yang mengerikan. Kekuatan Venerable-nya melonjak liar, seperti dewa yang mengamuk. Amarah ini dapat dimengerti. Sebagai pemimpin kekuatan tingkat atas, memiliki artefak Venerable tingkat atas namun dijebak oleh seorang junior adalah aib yang mutlak. Dasar binatang kecil. Serahkan lonceng bintang segudang, atau aku tidak akan mengampunimu. Wan Yun Earth Venerable meraung. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya bintang, seperti makhluk surgawi. Suaranya menghancurkan kehampaan. Maju. Qin Chen sepenuhnya mengabaikan Wan Yun Earth Venerable. Berteriak dalam hati. Dan dalam sekejap, Qin Chen menyerbu menuju pusaran yang kacau. Ledakan. Gelombang kekacauan yang mengerikan menghantam Qin Chen, menempuh jarak 9.000 mil. Dampak dahsyat gelombang pasang ini membuat Qin Chen mengerang. Tubuhnya berderit. Namun, Qin Chen tidak ragu-ragu. Di atas lautan jiwanya, teratai biru semrawut yang selalu memantulkan bayangannya melawan kekuatan gelombang pasang yang semrawut. Bahkan lalai menyerap esensi semrawut, dan semakin mendekati pusaran semrawut tersebut. Karena tidak ada yang tahu berapa lama pusaran semrawut ini akan berlangsung. Dan Qin Chen takut jika ia melewatkannya, ia tidak akan pernah menemukan kesempatan lain. Bab 4003 Apakah itu kamu? Krak, krak, krak. Tanda seru. Suara robekan menggema dari tubuh Qin Chen saat ia gemetar hebat di bawah gempuran energi chaos. Namun, Qin Chen menggertakkan giginya dan terus maju. Gelombang energi chaos bergulung tanpa henti di hadapannya, membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dunia gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus. Setiap langkah adalah dunia baru, alam baru di dalam alam baru. Dalam sekejap mata, setiap langkah terasa sangat sulit. Namun ia bergerak dengan tekad yang tak tergoyahkan, tanpa alasan untuk mundur. Boom! Serangan Wan Yun Dizun dan yang lainnya lenyap dalam kehampaan. Qin Chen kini telah mencapai kedalaman 9.500 mil. Serangan mereka sama sekali tidak efektif melawan gelombang energi chaos. Bahkan, jika mereka memaksa masuk, mereka akan terhempas oleh gempuran energi chaos berikutnya, terpaksa meninggalkan wilayah bintang gelap ini. Karena itu, mereka hanya bisa menahan amarah dan terus maju. Dasar binatang kecil. Bahkan jika kau melarikan diri ke ujung bumi, aku akan membunuhmu. Wan Yun Dizun dan Jiu Yue Dizun meraung saat mereka berjuang menuju Qin Chen, yang perlahan mendekati pusaran. Mereka tidak hanya ingin balas dendam,
tetapi juga untuk merebut kembali lonceng bintang segudang dan gendang Haotian dari pasukan mereka. Jika tidak, kehilangan kedua harta ini akan membuat mereka berdosa terhadap istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Alam Semesta Agung. Boom, boom, boom. Pusaran kekacauan itu muncul. Dan banyak yang menyadari ada yang tidak beres. Yuan Hun Earth Venerable dan yang lainnya berdiri dan berjalan ke arahnya. Mereka telah memahami energi di wilayah 8.000 mil ini selama berhari-hari. Tetapi tidak yakin mereka bisa memasuki bintang kegelapan. Namun, melihat Qin Chen dan Molly dengan gegabah menuju pusaran kekacauan. Dan semakin dekat, mereka tidak bisa lagi menahan diri dan juga berangkat. Semua makhluk kuat dari berbagai ras sedang mendekati bintang kegelapan. Qin Chen tidak diragukan lagi yang paling dekat. Crack. Tubuhnya bergoyang-goyah dalam gelombang kekacauan. Dan luka menganga mulai muncul di tubuhnya. Esensi kekacauan yang melonjak diserap oleh teratai hijau kekacauan di benaknya. Tetapi masih terlambat untuk menghentikan dampak esensi kekacauan itu. Tubuh naganya hampir hancur. Anak manusia, bertahanlah, kata naga leluhur primordial dengan cemas. Ia bisa merasakan bahwa tubuh Qin Chen telah mencapai batasnya. Pusaran kekacauan itu sangat dekat dengan Qin Chen. Hanya sehelai rambut saja. Qin Chen hanya perlu satu langkah untuk memasukinya. Namun, tepat pada titik inilah langkah Qin Chen terhenti. Tak mampu maju seinci pun. Ah, Qin Chen meraung. Sisik naga sejatinya mulai hancur sedikit demi sedikit. Gelombang kekacauan ini terlalu mengerikan. Bahkan seseorang sekuat Qin Chen hampir menyerah. Jika bukan karena teratai hijau kekacauan yang menekan zaman yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, ia pasti sudah hancur lebur. Apa? Di luar, banyak orang ngeri. Mereka telah menyaksikan kekuatan Qin Chen sebelumnya. Bahkan Qin Chen hampir tak mampu menahannya. Seberapa mengerikankah gelombang kekacauan ini? Tidak, Qin Chen merasa tubuhnya akan hancur total. Ia merasa jika ia benar-benar memasuki pusaran kacau ini, ia akan hancur berkeping-keping dan lenyap dalam sekejap. Lebih jauh lagi, rasa krisis yang hebat merasuki pikiran Qin Chen. Seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan di dalam pusaran kacau itu, mengancam akan melahapnya begitu ia masuk. Ia tidak bisa masuk. Ia benar-benar tidak bisa masuk. Perasaan tak terlihat ini terus terngiang di benak Qin Chen. Hal ini membuat hati Qin Chen rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah intuisi. Intuisi yang sepenuhnya dipercayai Qin Chen. Intuisi inilah yang telah menyelamatkannya berkali-kali sebelumnya. Mungkinkah kali ini, di dalam pusaran kacau ini, benar-benar ada bahaya yang tak dapat ia atasi? Mundur, hati Qin Chen menegang. Inilah fondasi kelangsungan hidupnya. Tanpa intuisi ini, ia pasti sudah mati berkali-kali di alam surgawi. Namun, tepat ketika Qin Chen bersiap untuk mundur, tiba-tiba, di dalam pusaran kacau itu, sesosok sosok tampak samar-samar muncul. Sosok itu luar biasa anggun. Wajahnya samar-samar, namun menyerupai anggrek yang menyendiri di lembah terpencil. Atau teratai gelap yang mekar di jurang, sungguh murni, memberi Qin Chen rasa familiar yang kuat. Apakah itu Sisi? Seru Qin Chen penuh semangat. Sosok ini tak lain adalah wanita iblis yang pernah dilihatnya sebelum memasuki perbendaharaan ilahi manifestasi segudang. Sosok yang telah menarik begitu banyak perhatian. Ia muncul entah dari mana, melayang di langit seperti sekilas angsa yang terkejut, lalu menghilang dari pandangan. Perasaan familiar itu, meskipun Qin Chen belum pernah melihat wajah orang itu, sosoknya membuatnya merasa bahwa ini pasti seseorang yang dikenalnya. Aura magis itu memabukkannya. Sisi, Qin Chen terguncang. Melihat lebih dekat. Ia melihat wanita itu di tengah kekacauan. Sosoknya samar. Tubuhnya anggun. Meskipun ia tidak dapat melihat wajah aslinya. Semakin ia melihat, semakin familiar wanita itu. Sebuah koneksi dan resonansi jiwa. Namun, aura yang terpancar dari wanita ini sungguh menakjubkan. Muncul di tengah kekacauan dan menekan langit. Wanita ini muncul dan menghilang dalam pusaran kekacauan. Meskipun sosoknya samar dan wajah aslinya samar, Qin Chen dapat merasakan bahwa ia luar biasa cantik. Tak terlukiskan. Seperti makhluk tak nyata yang telah berjalan dari ujung jalan abadi. Sempurna. Dan tanpa celah, jubahnya berkibar. Ia melayang di udara. Sangat cantik. Kecantikannya tak tertandingi. Terlebih lagi,
Ia memiliki aura iblis, seperti iblis wanita yang kejam. Energi surgawi dan iblisnya menyatu dengan sempurna. Perpaduan sempurna yang seolah mendominasi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tak tertandingi dan agung. Qin Chen membuka matanya lebar-lebar, mencoba melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi ia tak dapat melihatnya. Kabut tipis menyelimuti sosoknya, menutupi segalanya, membuatnya mustahil untuk melihat tembus pandang. Ia berada di dalam pusaran yang kacau ini. Sisi, apakah itu kau? Gumam Qin Chen. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Air mata menggenang di matanya. Pada saat ini, bukan hanya Qin Chen, tetapi juga Molly, Yuan Hun Dizun, dan yang lainnya. Melihat seorang wanita yang tampaknya melampaui langit dan bumi di dalam pusaran yang kacau. Sehalus makhluk surgawi. Ternyata ada seorang wanita di bintang gelap ini. Siapakah yang telah memasuki bintang gelap ini sebelum mereka semua? Wan Yun Dizun dan yang lainnya terkejut. Orang ini. Di sisi iblis. Tatapan Yuan Hun Dizun menajam. Sepertinya dia. Tubuh Yuan Hun Earth Venerable bergetar. Di sampingnya, para puncak bumi mulia dari ras-ras iblis papan atas seperti klan iblis kematian, klan iblis suci, dan klan iblis surgawi juga gemetar. Karena mereka juga mengenali wanita ini, dialah yang muncul dari jurang alam iblis. Terlalu mirip. Titik. Sosok itu hanya melintas sesaat, lalu lenyap sepenuhnya. Seolah-olah tak pernah muncul sama sekali. Namun, Qin Chen sangat yakin bahwa sesosok-sosok pasti telah melintas sebelumnya. Berdengung, gelombang kekacauan melonjak, dan pusaran kekacauan yang tiba-tiba muncul kini perlahan menyusut, seolah-olah akan menghilang di sini. Jika dia tidak masuk sekarang, dia mungkin takkan punya kesempatan lagi. Bab 4004 memasuki pusaran. Sisi, Qin Chen menggertakkan giginya. Tatapannya langsung mengeras. Boom, meskipun rasa krisis yang kuat menggelora di benaknya, Qin Chen tetap bergerak. Menggertakkan giginya saat ia menyerbu menuju pusaran kacau itu. Detik berikutnya, sosok Qin Chen tiba-tiba ditelan oleh pusaran kacau itu. Sialan, pusaran kacau itu akan segera menghilang. Di belakang Qin Chen, Molly menggertakkan giginya dan berkata, "Nak, cepat masuk." Leluhur iblis Luohou berkata dengan cemas. Setelah pusaran ini menghilang, mungkin kau akan butuh waktu lama untuk memasuki bagian dalam bintang kegelapan. Pergi, Molly meraung. Matanya berkilat cahaya iblis. Kekuatan Gu iblis melonjak di dalam tubuhnya. Dan kekuatan leluhur iblis Luohou terus-menerus melawan kekuatan kacau itu untuknya. Ia mendekati pusaran kacau itu selangkah demi selangkah. Dan akhirnya memasukinya begitu pusaran itu menutup. Dengan suara dentuman, pusaran itu tertutup. Dan kekuatan primordial kacau yang mengerikan menyapu. Menyebabkan Wan Yun Dizun dan yang lainnya yang tak jauh darinya memuntahkan seteguk darah. Ekspresi mereka dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Sial. Mereka gagal memasuki pusaran itu. Di dalam pusaran, Qin Chen merasakan kekuatan dahsyat menyapu dirinya. Ketika ia tersadar kembali, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh kehampaan yang luas. Tidak seperti tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Ini adalah kehampaan. Seolah-olah mereka telah dipindahkan ke dunia lain. Di sini, tak ada kehidupan, tak ada benda, hanya kehampaan tak berujung. Lebih jauh lagi, gumpalan energi kekacauan primordial berputar-putar di dalam kehampaan. Kemana kita pergi selanjutnya? Tanya Qin Chen, menatap kehampaan tak berujung di hadapannya. Naga leluhur primordial juga mengerutkan kening. Segala sesuatu di sini kacau. Seperti dunia primordial yang belum terbuka, sehingga mustahil untuk melihat arah. Maju terus. Ikuti kekuatan kekacauan ini. Kalau tidak salah, tembok giok kekacauan pasti ada di sini. Mengikuti kata-kata naga leluhur primordial, Qin Chen merasakan energi kekacauan di dunia dan perlahan melangkah maju. Gumpalan energi kekacauan primordial melayang di udara. Qin Chen mengikuti kekuatan kekacauan primordial, melintasi kehampaan untuk waktu yang tak diketahui. Hingga akhirnya ia melihat hamparan yang menyilaukan dan berkilau. Cahaya keperakan yang memikat sekaligus memikat. Ketika Qin Chen melihat pemandangan di hadapannya, ia benar-benar terpesona. Aliran kekacauan primordial mengalir deras seperti air terjun. Berkumpul membentuk sungai kekacauan yang luas dan tak terbatas.
membentang sejauh mata. Memandang, sungai itu beriak dengan cahaya keperakan. Tampak luar biasa seperti mimpi. Sungai itu tampak seperti lautan keperakan. Namun juga seperti kumpulan kekacauan yang tak berujung. Cahaya yang berkilauan itu tampak tidak sepenuhnya nyata, memberinya kualitas seperti mimpi. Tempat apa ini? Melihat kekacauan keperakan yang berkilauan di hadapannya, Qin Chen sangat tersentuh. Keberadaan tempat seperti itu di dunia sungguh tak dapat dipercaya. Dan di mana sisi? Aku juga tidak tahu. Naga leluhur primordial menggeleng. Tatapannya dalam saat menatap sungai kekacauan yang berkilauan di hadapannya. Sungai kekacauan yang luas dan tak berujung ini, entah lahir dari langit dan bumi atau diciptakan oleh orang lain, tidak diketahui. Aku juga belum pernah ke sini sebelumnya. Tetapi dengan begitu banyaknya kekacauan primordial, hanya ada satu kemungkinan, cakram giok kekacauan ada di sini. Jika kita terus mencari, kita pasti akan menemukannya, kata naga leluhur primordial. Kemana kita harus pergi sekarang? Qin Chen menatap sungai kekacauan di hadapannya. Ragu kemana harus pergi. Sungai yang luas itu membentang di hadapannya, seolah-olah seluruh alam semesta, tanpa ujung yang terlihat. Ciprat, tepat saat Qin Chen bertanya, suara seperti air muncul, dan seekor kura-kura emas raksasa yang berapi-api melompat. Kura-kura berapi-api yang membumbung tinggi ini menciptakan gelombang yang menjulang tinggi, dan energi kekacauan berhamburan, membuat orang mendengar suara manik-manik yang jatuh ke piring giok. Kura-kura matahari berapi. Melihat kura emas berapi melompat tinggi ke udara, Qin Chen sangat tersentuh. Ia tak menyangka akan bertemu kura-kura matahari berapi di sini. Setelah memasuki bintang gelap, kura-kura matahari berapi menghilang tanpa jejak. Qin Chen mengira ia berada di suatu tempat di bintang gelap, tetapi rupanya ia telah memasuki bagian dalamnya. Ini berarti jelas ada tempat untuk memasuki bagian dalam bintang gelap. Splash! Kura-kura matahari berapi berenang riang di sungai keos, melompat tinggi dan menyelam dalam, berenang cepat menuju kejauhan. Ikuti dia, seru naga leluhur primordial dengan penuh semangat. Kura-kura matahari berapi adalah makhluk ilahi. Mengikutinya mungkin akan membawa kita ke dinding giok keos. Mendengar kata-kata naga leluhur primordial, Qin Chen segera berubah menjadi naga sejati, mengaktifkan cahaya 1000 tahunnya, dan mengejar kura-kura matahari berapi. Di sungai yang kacau ini, kura-kura matahari api sangat cepat. Tetapi cahaya 1000 tahun Qin Chen tidak sebanding dengannya. Ia mengejarnya dalam sekejap mata. Tetap dekat, kata naga leluhur primordial. Tanpa perlu diingatkan, Qin Chen terus mengaktifkan cahaya 1000 tahunnya, mengikuti kura-kura matahari api dari dekat. Baik kura-kura itu melompat atau berenang di bawah air, ia tidak dapat melepaskan Qin Chen. Bisakah kura-kura matahari api membawa kita ke tempat yang kita inginkan? Tanya Qin Chen, memperhatikan kura-kura itu berenang dengan kecepatan luar biasa. Naga leluhur primordial mengangguk, berkata, tentu saja. Kura-kura matahari api bukan sekadar kura-kura emas api biasa. Ia adalah makhluk ilahi yang dibesarkan di sini, mengandung kekayaan tempat ini. Jangan remehkannya. Maka, di sungai yang kacau ini, Qin Chen tanpa henti mengejar kura-kura matahari api yang sangat besar, yang berenang dengan kecepatan sangat tinggi, membawa Qin Chen semakin dalam ke sungai. Saat Qin Chen mengejar kura-kura matahari api melintasi sungai kekacauan, Molly juga memasuki kehampaan ini. Sayangnya, keberuntungannya tidak sebaik Qin Chen. Saat ia tiba di sungai keos, dipandu oleh leluhur iblis Rahu, Qin Chen dan kura-kura matahari berkobar telah menghilang. Karena tidak dapat menemukan Qin Chen, ia hanya bisa mencari tanpa tujuan di dalam sungai keos. Sementara itu, saat Qin Chen dan Molly memasuki bintang kegelapan, banyak orang di kehampaan luar menjadi marah besar. Dasar binatang kecil, kalau kau tidak keluar, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sebuah raungan menggema di kehampaan. Akhirnya, bahkan Wan Yun Earth Venerable dan Jiu Yue Earth Venerable pun menyerah. Sedekat apapun mereka, mereka tidak dapat menemukan pusaran kekacauan, atau bahkan naik ke bintang kegelapan. Mereka berhenti pada jarak lebih dari 9.000 mil, tak mampu bergerak sedikit pun di bawah gelombang kekacauan. Saat ini, mereka hanya bisa terus duduk bersila,
menyerap kekuatan asal kekacauan, menunggu untuk memasuki bintang kegelapan setelah mereka menyerap cukup banyak. Mungkin dengan keberuntungan, pusaran kekacauan itu akan muncul kembali. Pasti ada rahasia besar, harta karun yang kuat, di dalam pusaran kekacauan itu. Wan Yun Dizun dan yang lainnya memiliki tatapan dingin dan niat membunuh yang mengerikan. Meskipun mereka tidak bisa masuk, begitu Qin Chen muncul, dia pasti akan menjadi sasaran serangan semua orang. Bab 4005 Pulau Dinding Kristal. Di sungai yang kacau, Qin Chen memanfaatkan kekuatan kekacauan, berubah menjadi seberkas cahaya, mengikuti kura-kura matahari berapi-api dari dekat. Boom! Kura-kura matahari berapi-api berenang bebas dan mudah di sungai yang kacau. Sama sekali tidak menyadari Qin Chen mengikutinya. Melihat ini, mata Qin Chen berkilat tajam saat ia menatap sungai yang kacau di bawahnya. Sungai yang luas dan tak terbatas ini sepenuhnya terbentuk dari kekacauan primordial itu sendiri. Kekacauan primordial yang sebelumnya merasuki bintang gelap dengan pasang surutnya yang kacau kemungkinan besar hanyalah gumpalan air yang bocor keluar dari sini. Jika kekacauan primordial di luar adalah gumpalan air, maka sungai yang kacau di hadapan Qin Chen adalah lautan tak berujung, luas dan tak terbatas, tanpa ujung yang terlihat. Perbedaan antara keduanya terlalu besar untuk diukur dengan logika belaka. Qin Chen menatap kura-kura matahari berapi-api, mendesah dalam hati. Tidak heran kura-kura matahari berapi-api ini begitu kuat. Bahkan seorang Earth Venerable yang kuat pun tidak dapat mengangkatnya. Dengan mudah menghancurkannya menjadi debu. Hidup sepanjang tahun di sungai dan lautan luas yang dipenuhi kekacauan primordial ini. Bagaimana mungkin seorang yang mulia bumi biasa bisa membunuh atau menangkapnya? Bahkan yang mulia surgawi pun mungkin tak mampu menaklukkannya. Wus! Kekacauan primordial yang bergejolak berubah menjadi gumpalan asap, mengalir ke dalam pikiran Qin Chen. Teratai hijau kekacauan di pikiran Qin Chen bergoyang di tengah kekacauan primordial, memantulkan keabadian. Ia tak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika tiba-tiba, Qin Chen melihat seberkas kabut hitam muncul jauh di dalam sungai kekacauan yang tak terbatas ini. Kabut ini membawa aura gelap yang aneh dan mendalam, menyelimuti dunia ini, mengejutkan Qin Chen. Wus! Setelah mendekati kabut ini, kura-kura ilahi matahari berapi tidak menyelaminya. Sebaliknya, ia melayang di atas sungai kekacauan, menoleh, dan menatap Qin Chen dengan mata cerahnya. Tatapannya menyimpan makna yang tak terlukiskan. Saat berikutnya, ia berbalik dan tenggelam ke dalam sungai kekacauan, menghilang dengan kibasan ekornya. Keberadaannya tak diketahui. Kura-kura matahari api ini tahu aku mengikutimu, kata Qin Chen terkejut. Kura-kura matahari api itu berakal budi. Jadi ia secara alami tahu semua yang telah kau lakukan. Namun, kura-kura matahari api itu lembut dan umumnya tidak akan menyerang. Selama kau tidak membuatnya marah, kau tidak perlu khawatir tentang keselamatanmu, kata naga leluhur primordial ragu-ragu. Tapi fakta bahwa kura-kura matahari api membawamu ke sini berarti pasti ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Sesuatu yang ingin kura-kura matahari api kau ketahui. Tatapan Qin Chen menajam. Keputusan aneh kura-kura matahari api untuk membawanya ke sini pasti ada tujuannya. Qin Chen melangkah maju dan tiba tepat di permukaan sungai yang berkabut. Kabut gelap yang bergulung-gulung menyelimuti segalanya. Dan di dalam kabut gelap itu, sesuatu tampak ada. Ini kekuatan kegelapan. Qin Chen menyentuh kabut gelap itu dengan satu tangan, dan tatapannya langsung menajam. Kabut gelap ini memancarkan aura dingin, yang sangat mirip dengan kekuatan kegelapan. Tidak, ini adalah kekuatan kegelapan. Namun, kekuatan gelap ini berbeda dari kekuatan darah Raja Kegelapan yang diserap Qin Chen dari jurang pedang pemakaman. Kekuatan gelap ini tampak menyatu dengan kekuatan lain, memberikan perasaan murni yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin kekuatan gelap muncul di sini? Qin Chen terkejut. Kekuatan gelap adalah kekuatan paling mengerikan yang menginvasi alam semesta. Mungkinkah seorang anggota klan kegelapan yang kuat telah memasuki sungai bintang kekacauan jauh di dalam perbendaharaan ilahi manifestasi segudang ini? Jika tablet giok kekacauan ada di sini. Tidak. Tablet giok kekacauan tidak boleh jatuh ke tangan klan kegelapan. Qin Chen, yang tak mampu berpikir terlalu banyak, tiba-tiba memasuki kabut. Serangkaian suara ratapan,
seperti hantu yang melolong, bergema dari dalam kabut, membanjiri pikiran Qin Chen dan menyebabkan pusing, memutusnya sepenuhnya dari dunia luar. Memasuki kabut gelap ini terasa seperti jatuh ke jurang tak berujung. Qin Chen benar-benar kehilangan kesadaran akan sekelilingnya. Kekuatan ini memang unik. Suara Raja Naga terdengar berat. Ini adalah kekuatan kegelapan, kata Qin Chen dengan suara berat. Kekuatan kegelapan, tanya naga leluhur primordial dengan bingung. Naga leluhur primordial senior, kau tidak tahu. Tetapi alam semesta saat ini sedang dalam krisis. Dan sumber krisis ini adalah kekuatan gelap dari luar alam semesta. Kekuatan gelap ini mengolah kekuatan kegelapan ini, menggunakannya untuk menyihir ras iblis, menjadikan mereka antek-antek mereka untuk menaklukkan alam semesta untuk mereka. Petik 2. Qin Chen menjelaskan secara singkat situasi terkini di alam surgawi. Invasi kekuatan gelap dari luar alam semesta. Menyihir ras iblis. Naga leluhur primordial mengerutkan kening. Aku tidak tahu kekuatan gelap apa yang kau maksud. Tetapi meskipun kekuatan ini istimewa, ia mengandung jejak energi primordial alam semesta kita. Petik 2. Mustahil. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Kekuatan gelap ditolak dan ditindas oleh Dao Surgawi alam semesta. Bagaimana mungkin ia memiliki energi primordial alam semesta? Aku tidak tahu tentang itu. Tetapi bagiku, kekuatan ini memang memiliki secercah energi primordial alam semesta. Namun, aku hanya memiliki jiwa yang tersisa sekarang. Jadi mungkin aku salah persepsi. Naga leluhur primordial hanyalah jiwa yang tersisa. Tubuh fisiknya telah hilang. Jadi ia tidak sepenuhnya yakin. Qin Chen bingung. Tetapi ia tahu sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan dinding giok kekacauan. Namun, dalam kabut gelap ini, Qin Chen benar-benar tenggelam, hampir tanpa persepsi apapun. Aku tidak percaya kabut gelap ini dapat sepenuhnya mengaburkan aura kekacauan primordial. Qin Chen mengaktifkan teratai hijau kekacauan di benaknya. Dan seketika, ia sangat gembira. Karena ia merasakan aura kacau yang kuat samar-samar di dalam kabut gelap, menariknya. Benar-benar berhasil, seru Qin Chen bersemangat. Perlahan bergerak maju. Kekuatan gelap yang bergulung-gulung berputar di sekelilingnya. Dan gumpalan energi gelap perlahan memasuki tubuhnya. Kekuatan ini perlahan diserap oleh darah Raja Kegelapan Qin Chen. Ia berjalan entah berapa lama. Kemudian, Qin Chen melihat kabut gelap bergulung-gulung di hadapannya. Dan di dalamnya, ia melihat sebuah pulau. Pulau ini seluruhnya terdiri dari dinding kristal. Sangat mirip dengan giok kekacauan yang berisi peta tersebut. Tembok giok kekacauan, seru naga leluhur primordial dengan penuh semangat. Pulau kecil ini terbentuk dari bongkahan besar giok kekacauan. Dan pastilah berisi tembok giok kekacauan. Karena hanya tembok giok kekacauan yang dapat menghasilkan giok kekacauan sebanyak itu. Tembok giok kekacauan pasti terletak di inti pulau giok kekacauan ini. Pohon kekacauan. Pada saat yang sama, Qin Chen juga melihat sebuah pohon buah yang diselimuti energi keos. Terletak di tengah pulau giok keos. Inilah pohon keos yang pernah dilihat Qin Chen dan rekan-rekannya sebelumnya. Dan yang kemudian mereka masuki ke kedalaman perbendaharaan ilahi manifestasi segudang. Bab 4006 Memadatkan dunia yang kacau. Wus. Qin Chen terbang lurus menuju pulau yang kacau itu. Wus. Saat itu, kekuatan gelap yang mengelilingi pulau itu tiba-tiba melonjak. Dan Qin Chen melihat sosok anggun muncul dan menghilang dalam kegelapan yang tak berujung. Sisi, tubuh Qin Chen bergetar, menatapnya. Ia melihat sosok anggun ini. Tubuhnya dipenuhi kekuatan gelap. Aliran kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya. Bahkan mengaduk kekuatan darah Raja Kegelapan di dalam tubuh Qin Chen. Tunggu. Mengapa Sisi memiliki kekuatan gelap yang begitu terkonsentrasi? Qin Chen terkejut. Matanya berkilat dingin. Kapan Sisi menjadi anggota kekuatan gelap? Kekuatan murni ras gelap ini lebih murni daripada kekuatan gelap lain yang pernah dilihat Qin Chen. Bahkan sebanding dengan kekuatan darah Raja Kegelapannya. Boom. Qin Chen dengan cepat bergegas menuju sosok itu. Tetapi saat ia mendekat, kekuatan gelap yang melonjak dengan cepat menyelimutinya. Membuatnya mustahil baginya untuk mendekat. Sebuah kekuatan mengerikan berputar-putar di sekelilingnya dari bayangan. Wah, ada yang aneh di sini.
Orang ini sedang memurnikan semacam harta karun. Sempurnakan dinding giok kekacauan dulu. Naga leluhur primordial itu sepertinya merasakan sesuatu yang salah dan berkata dengan suara berat. Qin Chen memfokuskan pandangannya dan melihat sesosok tubuh dikelilingi oleh cahaya yang bergejolak. Di depan wanita ini, cahaya hitam yang berputar-putar menyelimutinya. Dalam dan mengandung aturan gelap yang tak berujung dan menakutkan. Ledakan. Sumber gelap yang bergejolak itu memasuki tubuh wanita itu. Dan tubuhnya memancarkan sinar cahaya kristal. Kekuatan ini sangat mengerikan. Memberi Qin Chen rasa terkejut dan tertekan yang kuat. Maju. Mata Qin Chen menjadi dingin. Dan dia mengambil langkah tegas. Langsung menyerbu menuju Pulau Giok Kekacauan. Saat dia mendekati Pulau Giok Kekacauan, gelombang energi kacau menyerbu ke arahnya. Qin Chen segera merasakan rasa terkejut yang kuat. Bahkan tidak mampu mendekati Pulau Giok Kekacauan. Apalagi menyerap dinding Giok Kekacauan. Dia mengulurkan tangan dan mencoba meraih Pulau Giok Kekacauan dengan kekuatan gelombangnya. Tetapi dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Wah, cakram Giok Chaos bukan sesuatu yang bisa kau ambil begitu saja. Tanpa persetujuannya. Bahkan di masa keemasanku, aku tak mungkin mengambilnya. Hanya ruang penciptaanmu yang mungkin punya kesempatan. Hati Qin Chen tergerak. Dan ia segera mengaktifkan cakram giok penciptaan Qian Kun. Saat cakram giok penciptaan Qian Kun diaktifkan, sebuah gemuruh bergema. Dan Pulau Giok Chaos yang jauh bergetar hebat. Haha, bocah manusia. Berikan segalanya. Naga leluhur primordial sangat gembira. Qin Chen mengaktifkan cakram giok penciptaan Qian Kun dengan sekuat tenaga. Ketika cakram giok penciptaan Qian Kun diaktifkan sepenuhnya, sebuah gemuruh menggelegar mengguncang langit dan bumi. Dan seluruh Pulau Giok Chaos bergetar. Perlahan-lahan tertarik ke arah cakram giok penciptaan Qian Kun. Wus, kepingan giok chaos yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Giok Chaos bergetar. Dan sebuah cakram giok yang memancarkan aura kekacauan primordial terbang dan memasuki cakram giok penciptaan Qian Kun milik Qin Chen. Gemuruh. Ketika cakram giok chaos memasuki cakram giok penciptaan Qian Kun milik Qin Chen, seluruh cakram tiba-tiba meraung. Sebelum Qin Chen sempat memahami apa yang terjadi, cakram itu mulai bergetar hebat. Dan ribuan dunia di dalamnya bergetar seketika. Aliran. Esensi chaos menyembur keluar dari cakram giok chaos. Dengan cepat menyatu ke setiap sudut cakram giok penciptaan Qian Kun. Gemuruh di dalam cakram giok penciptaan semakin keras. Bahkan sesekali disertai ledakan dahsyat. Naga kecil. Semut kecil. Dan api kecil. Ketakutan. Segera bersembunyi di bawah pohon iblis alam segudang. Terlalu takut untuk bergerak. Tepat saat Qin Chen hendak menyelidiki cakram giok penciptaan, ia merasakan suara dengungan di lautan jiwanya. Pada saat itu, jiwanya seolah meninggalkan tubuhnya, menyatu dengan segala sesuatu di dalam cakram giok penciptaan. Gemuruh terus berlanjut, tetapi kesadaran Qin Chen perlahan-lahan terlepas dari tubuhnya. Sebelum ia sempat bereaksi karena terkejut, sebuah dunia yang sangat jernih muncul dalam kesadarannya. Dunia ini tampak seperti selembar kertas kosong. Selembar kertas kosong yang perlu sempurnakan dan bentuk. Qin Chen tanpa sadar membayangkan dunia yang ia inginkan. Ia baru saja membayangkan sebuah sungai. Dan di dunia kosong ini, sebuah sungai tanpa batas muncul. Airnya bergelombang dan mengalir jauh ke kejauhan. Pada saat ini, Qin Chen memiliki pemahaman umum dan berhenti memikirkan hal lain. Dalam kesadaran dan indera ilahinya, gunung, hutan, danau, sungai, laut, gunung es, dan puncak-puncak yang berselimut salju perlahan-lahan muncul di ruang hampa, bagaikan rebung setelah hujan musim semi. Saat kesadarannya perlahan meluas keluar, alam semesta, langit berbintang, matahari, bulan, dan bintang-bintang perlahan terbentuk di sekitar cakram giok penciptaan Qian Kun. Gemuruh. Selanjutnya, berbagai hukum muncul secara alami. Kekuatan hukum terbentuk dari ketiadaan di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Dan aura alam semesta serta aura dunia aturan perlahan-lahan memenuhi seluruh ruang kosmik. Dunia yang kacau ini memiliki guntur, hujan, es, dan salju. Ada sinar matahari dan hujan yang muncul dan menghilang. 5 elemen silih berganti, memunculkan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin.
Dan dari sinilah muncul siang dan malam. Lalu tanah, air, api, dan angin. Awalnya, semua ini perlahan terbentuk oleh kesadaran Qin Chen. Tetapi kemudian, dunia terbentuk secara alami, tanpa jeda atau penghentian. Hahaha, naga leluhur primordial tertawa terbahak-bahak di dalam, menyaksikan lahirnya dunia yang kacau. Untaian kekuatan berbasis aturan dan tatanan hukum langit dan bumi itu perlahan-lahan memberi Qin Chen sedikit kejelasan. Kesadarannya kembali meregang, ingin memperluas dunianya lebih jauh. Namun, ketika indera ilahinya menyentuh inti kabur dari dinding giok yang kacau di tepi cakram giok penciptaan Qian Kun, lautan kesadarannya didera rasa sakit, dan gelombang energi inti kacau yang mengerikan melonjak ke dalam pikirannya. Detik berikutnya, ia tak mampu lagi bertahan, dan tekadnya benar-benar kosong. Semut kecil dan api kecil, yang menyaksikan pembentukan lengkap cakram giok penciptaan Qian Kun, benar-benar tercengang. Mereka dengan jelas melihat cakram giok penciptaan Qian Kun bertransformasi dari dunia kecil menjadi dunia luas yang berisi dao agung langit dan bumi, membentuk dunia primordial yang kacau. Bos menciptakan dunia yang kacau. Semut kecil tersentak dan bergumam. Kita juga makhluk kacau sekarang. Ketika dunia yang kacau terbentuk, mereka juga dikelilingi oleh kekuatan kacau yang mencengangkan. Inilah dunia primordial dari dunia yang kacau ini. Naga kecil akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ia mendecakkan bibirnya, seolah masih menikmati proses penciptaan dunia. Ia lebih dekat dengan transformasi daripada semut kecil dan api kecil. Boom! Saat dunia yang kacau itu terbentuk, naga kecil mulai bermetamorfosis perlahan. Berubah menjadi naga sejati. Semut kecil dan api kecil sangat gembira. Mereka telah menyaksikan penciptaan dunia yang kacau ini. Mereka bukan hanya makhluk purba, tetapi mungkin juga memiliki kekuatan ilahi yang mampu menciptakan langit dan bumi. Bab 4007 Aura Primordial. Boom! Kekacauan yang bergejolak itu terbelah. Cakram giok kekacauan menyatu dengan langit dan bumi, membentuk dunia yang luas dan abadi. Kekuatan dahsyat dari kekacauan primordial menyebabkan semua makhluk hidup di cakram giok penciptaan Qian Kun mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raung! Seekor naga sejati membubung tinggi di angkasa. Ini adalah Xiaolong. Tubuhnya bergejolak dengan kekuatan naga sejati. Jiwa naganya telah terbangun. Dan pada saat ini, kekacauan primordial menyebabkan tubuhnya bertransformasi dengan kecepatan yang mencengangkan, mengubahnya menjadi naga sejati. Kekuatan naga primordial yang tak terbatas terpancar darinya, membuatnya tampak seperti dewa naga. Xiaoyi dan Xiaohuo, tubuh mereka yang bergejolak dengan energi kacau, juga mengalami transformasi. Perubahan halus dalam aura mereka mulai muncul dari tubuh mereka. Inilah energi primordial. Kekuatan penciptaan alam semesta, kekuatan awal kelahiran dunia, dan kekuatan terkuat di alam semesta. Layaknya naga leluhur primordial dan leluhur iblis Rahu. Di zaman kuno, di awal mula alam semesta, mereka muncul dari kekacauan, terbangun dari energi primordial, membawa takdir, dan mencapai alam yang tak terhingga. Karena mereka adalah makhluk primordial, makhluk yang lahir di awal mula alam semesta. Kini, naga kecil, semut kecil, dan api kecil juga telah dibaptis oleh kekuatan ini. Memang, cakram giok penciptaan Qian Kun milik Qin Chen belum sebanding dengan alam semesta, tetapi bentuknya sudah sangat sederhana. Hahaha, dunia yang kacau, sungguh dunia yang kacau. Naga leluhur primordial berdiri dengan gagah di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Energi primordialnya melonjak, dan ia tertawa terbahak-bahak. Tatapannya lebih dingin, lebih tegas, lebih bersemangat, dan lebih bergairah daripada sebelumnya. Selama miliaran tahun, ia telah terperangkap di tempat ini. Bahkan saat jiwanya perlahan memperbaiki diri, membentuk danau jiwa yang mengerikan. Bahkan melampaui puncak era kuno dalam kekuatan jiwa. Ia tetap terperangkap di sini, selamanya terkurung di tempat yang kuat namun sunyi. Ini, ia tak terkalahkan. Ia abadi. Selama jiwanya tetap ada, ia tak akan pernah mati. Tapi apa gunanya? Era yang tak terhitung jumlahnya, tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan tempat ini telah menjadi penjara, sangkar yang memenjarakannya. Ia adalah naga leluhur primordial, makhluk yang tak tertandingi,
Tetapi dalam kenyataannya, ia hanyalah seorang tahanan yang menyedihkan, terperangkap di sini tanpa kemungkinan untuk melarikan diri. Sekarang, ia akhirnya melihat harapan. Seperti seorang musafir yang telah mengembara dalam kegelapan tak berujung untuk waktu yang lama. Seperti perahu tunggal yang terombang-ambing di laut untuk waktu yang lama. Tidak dapat menemukan pantai. Ia akhirnya melihat harapan. Seberkas cahaya bersinar melalui kegelapan tak berujung. Dunia yang kacau. Ini adalah dunia yang dapat menampung jiwanya. Dunia yang dapat memungkinkannya untuk meninggalkan langit berbintang yang sunyi ini. Untuk meninggalkan dunia yang tak bernyawa ini. Masa-masa kesendirian yang tak terhitung jumlahnya akhirnya berakhir. Kegembiraan yang meluap-luap tak terbayangkan. Hahaha, gemuruh, langit bergetar, guntur bergemuruh, dan hukum bumi, air, api, dan angin perlahan terbentuk. Pembentukan dunia adalah proses yang panjang, bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Semut kecil dan api kecil diselimuti energi primordial. Mereka tenggelam dalam dunia ini. Tetapi dengan cepat tersadar kembali. Teringat Qin Chen. Mereka buru-buru berkata. Naga leluhur primordial senior. Bos sepertinya tidak sadarkan diri. Dan tubuhnya terasa aneh. Api kecil juga menyadari bahwa ketika dunia yang kacau itu terbentuk, kehendak Qin Chen seolah tertidur lelap. Naga leluhur primordial senior. Apa yang terjadi? Tanya api kecil cemas. Benar-benar bingung. Saat ini, ia tidak lagi menjelek-jelekkan naga leluhur primordial. Ia selalu mengikuti Qin Chen. Dan ia benar-benar khawatir ketika Qin Chen menghadapi masalah. Oh, tidak. Semut kecil buru-buru berkata. Aku teringat sebuah legenda. Konon, di zaman kuno, ada makhluk kuat bernama Pangu yang menciptakan dunia lalu mati. Sekarang, bos juga telah menciptakan dunia yang kacau. Dengan kultivasi bos, bukankah agak sulit untuk naga leluhur primordial senior? Tolong pikirkan cara. Semut kecil dan api kecil mondar-mandir dengan cemas, tetapi tidak dapat memikirkan solusi yang lebih baik. Naga leluhur primordial juga tersadar dari keterkejutannya. Akal sehatnya tertuju pada Qin Chen, dan ia juga merasakan ada yang tidak beres dengan Qin Chen. Daya hidupnya hampir habis. Kita harus segera menyelamatkannya. Begitu daya hidupnya habis, bahkan benda-benda terbaik sekalipun tidak dapat menghidupkannya kembali. Daya hidupnya habis. Kenapa? Semut kecil dan api kecil masih bertanya dengan cemas. Naga leluhur primordial berkata dengan suara yang dalam. Apakah kau merasakan hukum langit dan bumi di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun tiba-tiba menjadi sempurna? Dan bukan hanya hukum langit dan bumi, tetapi bahkan aturan alam semesta tampaknya secara bertahap menyempurnakan diri. Jika aku tidak salah, ini karena kekuatan Qin Chen tidak memadai. Namun ia secara paksa menciptakan dunia yang kacau. Ia sendiri perlu menyatu dengan hukum langit dan bumi untuk membuat kekuatan hukum ini semakin sempurna. Sebelum ia sempat selesai berbicara, gelombang kekuatan kacau memancar dari mutiara naganya. Dengan cepat menyatu ke dalam cakram giok kacau di pusat dunia yang kacau ini. Gemuruh, tubuh naga leluhur primordial berputar dengan kekuatan jiwa naganya, memelihara cakram giok kacau. Ia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mendukung pembentukan cakram giok penciptaan Qian Kun. Alasan Qin Chen jatuh koma adalah karena meskipun cakram giok penciptaan Qian Kun menyatu dengan cakram giok kacau untuk membentuk dunia yang kacau, kekuatan yang dibutuhkan untuk menciptakan dunia yang kacau terlalu besar. Dengan tingkat kultivasi Qin Chen, ia sama sekali tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu, jiwanya secara alami terpendam. Kini, jiwa Qin Chen berada dalam kondisi kritis. Naga leluhur primordial, sebagai makhluk primordial alam semesta, dapat menggunakan kekuatan primordial dalam jiwa naganya untuk membantu Qin Chen menyempurnakan dunia yang kacau ini. Sialan. Kita kalah telak kali ini, kata naga leluhur primordial dengan sedih. Meskipun ia telah menghabiskan kekuatan primordialnya sendiri untuk mempertahankan pembentukan dunia yang kacau, kekuatan hidup Qin Chen masih perlahan menghilang, meskipun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Naga leluhur primordial senior, ini sepertinya tidak berhasil, kata semut kecil dan api kecil dengan cemas. Naga leluhur primordial berkata dengan suara berat. Ini pasti tidak akan berhasil. Meskipun aku telah menghentikan penipisan kekuatan hidupnya, dia sudah terlalu menderita.
Aku sudah memikirkan cara lain. Ada apa? Semut kecil dan api kecil bertanya dengan penuh semangat sebelum naga leluhur primordial selesai berbicara. Kekuatan kehidupan dunia ini, kata naga leluhur primordial, dia menciptakan dunia kekacauan, yang melemahkan kekuatan hidupnya sendiri karena semua kekuatan di tubuhnya digunakan untuk menyatu dengan tubuh fisik Qin Chen. Tapi kita bisa memasukkan kekuatan yang dibentuk oleh dunia ini ke dalam tubuhnya untuk membantunya pulih. Setelah mengatakan itu, naga leluhur primordial segera menuangkan sedikit kekuatan primordialnya ke dalam tubuh Qin Chen. Bab 4008 Dia bukan sisi. Gemuruh. Tak hanya naga leluhur primordial, tetapi juga semut kecil dan api kecil, serta pohon iblis Myriad Realms, pohon ilahi Dao Surgawi, dan naga kecil di sungai bintang Netherworld. Semuanya melepaskan ki primordial yang mereka peroleh di dunia kekacauan, mengalirkannya ke tubuh Qin Chen. Gemuruh. Di dalam kehampaan, untaian ki primordial tiba-tiba melonjak dari tubuh Qin Chen. Dan pada saat yang sama, kekuatan hidup Qin Chen mulai perlahan pulih. Dinding giok kekacauan berubah menjadi kristal primordial, mengembun di dalam kehampaan, membentuk matahari yang menyala-nyala, tergantung di cakram giok penciptaan Qian Kun. Saat kekuatan primordial memasuki tubuh Qin Chen, kekuatan hidup Qin Chen yang layu dan menghilang menjadi semakin melimpah. Dalam waktu singkat, Qin Chen dipulihkan ke keadaan semula. Sementara pohon iblis Myriad Realms dan makhluk lainnya menjadi semakin lemah. Namun, manfaat yang mereka peroleh di dunia kekacauan juga luar biasa, dan mereka secara alami akan pulih di masa depan. Yang paling frustrasi adalah naga leluhur primordial. Ia hampir menghabiskan seluruh kekuatan leluhurnya, sumber daya yang telah ia kembangkan selama miliaran tahun. Kali ini, kekuatan tersebut menguntungkan Qin Chen. Raung, gelombang aura naga sejati merasuki tubuh Qin Chen, dan bayangan naga sejati muncul. Lebih jauh lagi, kabut hitam tak berujung di atas sungai Chaos. Di bawah transformasi Qin Chen, memasuki tubuhnya, inilah kekuatan kegelapan. Hal ini menyebabkan naga leluhur primordial mengerutkan kening, karena ia merasakan ada yang tidak beres dengan kekuatan gelap ini. Tetapi saat ini, ia tidak bisa menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu. Sebatang dupa kemudian, Qin Chen membuka matanya. Ia mendapati dirinya melayang di dalam kabut hitam yang kacau. Kekuatan gelap yang melonjak membentuk kepompong di sekelilingnya, terus-menerus menyelimutinya. Untaian kekuatan gelap memasuki tubuhnya, menyatu dengan darah Raja Kegelapan. Terlebih lagi, kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dari cakram giok penciptaan Qian Kun terus mengalir ke dalam tubuhnya, menutrisi meridian dan jiwanya. Pohon iblis Myriad Realms dan pohon ilahi Dao Surgawi tampak melemah, dan semut kecil serta api kecil juga menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bahkan aura naga leluhur primordial pun sedikit melemah. Ia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Qin Chen segera menghentikan pohon iblis Myriad Realms untuk melanjutkan nutrisinya dan berdiri. Merasakan pemulihan total Qin Chen, pohon iblis Myriad Realms memancarkan aura gembira lalu dengan panik menyerap energi kacau di sekitarnya. Haha, bocah manusia. Akhirnya kau bangun. Naga leluhur primordial tertawa. Bos, kau bangun, teriak semut kecil dan api kecil dengan gembira. Tetapi mereka terlalu lelah dan langsung tertidur lelap. Qin Chen dipenuhi emosi. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan hidup semut kecil dan api kecil telah menjadi sangat lemah, dan mereka telah mengalami kerusakan yang signifikan. Jika ia tidak terbangun, semut kecil, api kecil, dan naga kecil mungkin akan musnah. Baru pada saat itulah Qin Chen mulai merasakan dunia yang telah ia ciptakan. Selama penciptaan dunia, ia telah menyaksikan proses pembentukan langit dan bumi, memperoleh pemahaman baru tentang Dao Agung dan hukum-hukumnya, seperti hukum ruang. Ia sudah memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum ruang, yang merupakan salah satu hukum terkuatnya. Namun, pada saat dunia yang kacau terbentuk, ia memiliki pemahaman baru tentang pembentukan hukum ruang, yang membuat penguasaannya atas hukum ruang dan berbagai kemampuan supernatural menjadi semakin mudah. Qin Chen bahkan samar-samar merasa bahwa ia telah menguasai teleportasi. Meskipun itu hanya perasaan, Qin Chen dapat merasakan bahwa jika ia benar-benar ingin mengaktifkannya, seiring waktu, ia pasti akan mampu menguasai teleportasi.
Namun, Qin Chen tidak terus memahaminya terlalu dalam. Ia telah memperoleh terlalu banyak dari pembentukan dunia kekacauan. Tetapi apapun jenis perolehannya, itu jauh lebih sedikit daripada perolehan dari cakram giok penciptaan Qian Kun yang ditingkatkan dari dunia kecil ke dunia kekacauan. Pada saat ini, tembok giok kekacauan membentuk asal mula dunia kacau ini, menyatu sepenuhnya. Qin Chen menenangkan pikirannya. Akhirnya memiliki waktu untuk mengamati dunia kacau yang baru terbentuk. Perasaan terhubung sepenuhnya dengan pikirannya melonjak dalam dirinya, memungkinkannya untuk merasakan setiap gerakan di dalam dunia kacau tanpa perlu memindainya dengan indera ilahinya. Pada saat ini, Qin Chen tahu bahwa dunia kacaunya telah benar-benar menyatu dengannya, menjadi dunia yang mandiri. Kecuali dia binasa, tak seorang pun dapat mengambilnya. Gunung dan sungai bergelora, matahari dan bulan bersinar terang, terbentuk selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Setiap helai rumput dan setiap objek di dunia ini jelas dibentuk oleh dunia kacau itu sendiri. Menggabungkan beberapa wawasan Qin Chen, sebuah gambaran indah tentang kemanusiaan. Satu-satunya yang kurang adalah makhluk hidup. Namun, dunia kacau Qin Chen jauh lebih rendah daripada alam semesta. Membiarkan kehidupan muncul secara spontan masih jauh di luar tingkat kultivasi Qin Chen. Mungkin hanya melalui transformasi dunia kacau yang berkelanjutan akan ada secercah kemungkinan. Asteris Wash. Asteris pohon iblis Myriad Realms dan pohon ilahi Dao Surgawi tumbuh dengan riang di sini, menyerap kekuatan kekacauan. Awalnya, kedua harta karun ini telah mencapai batasnya di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun milik Qin Chen, hampir menghentikan pertumbuhan mereka. Namun sekarang, baik pohon iblis Myriad Realms maupun pohon ilahi Dao Surgawi memancarkan aura yang bersemangat. Jelas telah menerima manfaat yang luar biasa. Melihat pohon iblis Myriad Realms dan pohon ilahi Dao Surgawi mengingatkan Qin Chen pada pohon kekacauan yang masih berada di pulau giok kekacauan. Kini setelah cakram giok penciptaan Qian Kun miliknya berubah menjadi dunia yang kacau, ia bertanya-tanya apakah ia bisa menerima pohon kekacauan tersebut. Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan cara merebut harta karun, melainkan boom, aura kekacauan yang mengerikan melonjak dari tubuh Qin Chen. Setelah beberapa lama, ia membuka matanya, tidak lagi memahami dunia yang kacau, juga tidak menatap pohon kekacauan, melainkan menatap sosok di kabut gelap. Sisi, jantung Qin Chen berdebar kencang. Sosok ini melayang di tengah kabut. Aura kegelapan yang luas terpancar darinya. Sikapnya sangat acuh tak acuh. Meskipun wajahnya tertutup, ia memancarkan aura yang tak mudah didekati. Seolah-olah ia bukan perempuan, melainkan bongkahan es. Bongkahan es tanpa emosi. Memancarkan energi iblis abadi. Bagaikan dewa iblis tirani yang tertidur lelap. Dia bukan Sisi. Qin Chen yakin orang ini bukan Sisi. Bagaimanapun keadaan berubah, aura seseorang tak akan pernah seperti ini. Di hati Qin Chen, Sisi adalah sosok istimewa, unik di dunia. Orang di hadapannya, bahkan dengan wajahnya yang tertutup dan diselimuti kegelapan, mustahil Sisi. Namun, mengapa orang ini memberinya perasaan yang begitu familiar? Perasaan ini tertanam dalam jiwanya, begitu jelas, seolah-olah telah bergema di sekelilingnya dalam mimpi-mimpi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah seseorang yang sangat penting dalam hidupnya. Qin Chen melangkah selangkah demi selangkah, dan gelombang kekuatan gelap yang membawa kekerasan tak berujung melonjak dari sosoknya. Ini adalah aturan kegelapan, tetapi berbeda dari aturan kegelapan yang normal. Bab 4009 Reuni dengan Waner. Anggota klan kegelapan. Qin Chen mengerutkan kening, mengingat semua yang telah dialaminya. Selain para ahli klan kegelapan yang ditindas oleh Yang Mulia Api Surgawi dan Raja Iblis 10.000 roh di lapangan percobaan alam surgawi, dan anggota kuat keluarga kerajaan kegelapan yang ditindas oleh leluhur Paviliun Pedang Tongtian di jurang pedang pemakaman, Qin Chen hampir tidak pernah bertemu dengan ahli klan kegelapan lainnya. Jadi, siapakah orang ini sebelumnya? Energi iblis gelap yang bergulung-gulung menggelora di sekelilingnya seperti iblis. Qin Chen mendekat selangkah demi selangkah. Di dalam tubuhnya, darah Raja Kegelapan menyerap kabut gelap, menyebabkan kekuatan gelap di dalam dirinya terus meningkat, mengandung kekuatan primal yang kembali ke asalnya. Selangkah demi selangkah,
Qin Chen semakin dekat. Dalam kegelapan yang tak berujung, sesosok wajah yang sangat cantik perlahan muncul di hadapan Qin Chen. Ketika Qin Chen melihat sekilas profil orang itu, ia tercengang. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Seolah-olah ia melihat seseorang yang seharusnya tidak ada di sini. Waner, Qin Chen berseru kaget. Matanya dipenuhi kengerian dan keheranan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah tersambar petir. Sosok di hadapannya, yang diselimuti kekuatan gelap, tak lain adalah Sangguan Waner. Master Sekte Iblis Ilusi yang telah dibawa ke gerbang alam iblis oleh jiwa terbelah Raja Iblis Abis dan menghilang. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Dan memancarkan kekuatan gelap. Qin Chen ingat dengan jelas bahwa di benua Tianwu, ketika avatar Raja Iblis Abis menyerang, Sangguan Waner dengan sukarela memasuki gerbang alam iblis dan tenggelam ke dalam jurang neraka untuk menyelamatkannya dan Sisi. Selama bertahun-tahun, Qin Chen telah bekerja keras untuk mengembangkan dirinya. Juga berniat pergi ke alam iblis untuk menyelamatkan Waner. Ini selalu menjadi penyesalan terbesarnya. Dalam kehidupan ini, setelah mengalami begitu banyak hal, Qin Chen telah jauh lebih dewasa dan merasa jauh lebih damai bersama Waner. Meskipun Waner dan Sangguan Sier telah menipunya di kehidupan sebelumnya, merahasiakannya untuk waktu yang lama. Semua itu adalah konspirasi Sangguan Sier. Dan Waner hanyalah pion dalam permainan Sangguan Sier. Di kehidupan sebelumnya, wanita inilah yang menggantikan Sier. Diam-diam menemaninya melewati hari dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Cinta mereka penuh gairah dan tak tergoyahkan. Qin Chen percaya bahwa ia sangat mencintai Sangguan Sier di kehidupan sebelumnya. Tetapi baru kemudian ia menyadari bahwa ia benar-benar mencintai Waner. Cinta itu mendalam. Begitu pula rasa sakit. Saat itu, Waner hanyalah seorang gadis yang naif. Meskipun ia dan Sier adalah saudara kembar, mereka tidak memiliki orang tua dan selalu dirawat oleh bibinya dan kakak perempuannya, Sangguan Sier. Inilah mengapa ia dimanipulasi oleh Sangguan Sier, namun akhirnya jatuh cinta padanya. Ia adalah sosok yang tragis, menyedihkan, bahkan penuh kebencian. Setelah Sangguan Sier dan Feng Shaoyu menjebak Qin Chen, Sangguan Waner akhirnya terbangun, memutuskan hubungan dengan Sangguan Sier, dan dengan tegas memasuki lembah maut untuk mencari keberadaan Qin Chen, bahkan ingin hidup dan mati bersamanya. Namun, ia gagal menemukan jasad Qin Chen dan secara tak terduga bertahan hidup di lembah maut, memperoleh batu hati iblis dan mengalami transformasi dalam kultivasinya. Meskipun ia hidup, hatinya telah mati. Ia menderita kesakitan, meyakini bahwa kelangsungan hidupnya di lembah maut adalah bimbingan Qin Chen, sebuah upaya ilahi untuk menebus dosa-dosanya. Sejak ia keluar hidup-hidup dari lembah maut, ia berubah. Ia merusak dirinya sendiri, menjadi pemimpin sekte iblis ilusi yang menakutkan. Iblis mengerikan yang ditakuti oleh semua penguasa di negeri itu. Satu-satunya tujuan hidupnya adalah untuk membalaskan dendam Qin Chen dan membunuh Sangguan Sier dan Feng Shaoyu membalas dendam untuk Qin Chen. Ia menanggung penderitaan yang tak terbayangkan, menapaki jalan yang kejam, mengubah dirinya menjadi mayat berjalan yang tak berperasaan. Namun pada akhirnya, ketika mengetahui Qin Chen masih hidup, ia tersenyum. Tak bisa berkata-kata di hadapan Qin Chen, bahkan takut menghadapi Sisi. Ia akhirnya menyeret penguasa iblis jurang ke gerbang alam iblis, memasuki neraka Avici, tindakan terakhirnya untuk Qin Chen. Waner, gumam Qin Chen, melangkah maju. Matanya dipenuhi rasa tak percaya. Mengapa Waner ada di sini? Bukankah ia telah memasuki neraka Avici? Apa yang terjadi setelah memasuki alam iblis? Qin Chen ingin tahu. Asteris boom. Asteris. Qin Chen mendekat. Namun saat itu, Sangguan Waner tiba-tiba membuka matanya. Mata macam apa ini? Tak bernyawa. Dipenuhi keputusasaan dan kekejaman. Tanpa emosi. Seperti mayat hidup. Hati Qin Chen bergetar. Apakah ini masih Sangguan Waner yang dikenalnya? Penampilannya telah pulih. Bahkan lebih memukau daripada di kehidupan sebelumnya. Bagaikan ceres yang mekar di malam hari dalam kegelapan. Begitu angkuh, begitu teguh. Manusia nakal. Hati-hati. Tiba-tiba, naga leluhur primordial berteriak mendesak. Boom, begitu kata-kata itu terucap. Iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak di antara langit dan bumi. Energi iblis gelap yang tak berujung,
bagaikan lautan luas, berputar di sekitar Sangguan Waner, membuatnya tampak seperti dewa iblis gelap, menjulang tinggi di langit yang gelap. Ia memiliki kecantikan yang tak tertandingi, mengenakan gaun hitam panjang, dengan gelombang energi iblis gelap. Gaun hitam itu secara alami berkibar, tanpa sengaja membentuk lekuk tubuh yang memikat. Siapa kau yang merusak kultivasiku? Suara dingin tanpa emosi keluar dari bibir Sangguan Waner. Wajahnya bagaikan batu giok, kulitnya bagaikan krim, bibirnya yang halus bagaikan cinabar, dan terutama matanya yang cerah, yang, meskipun dingin, menyimpan sedikit kekejaman, tanpa emosi. Gaun hitam panjang yang transparan itu menonjolkan pinggang rampingnya, membuat sosoknya yang montok semakin menawan. Qin Chen bergidik, terkejut mendengar kata-kata Sangguan Waner. Ia tidak mengenalinya. Siapapun kau, datang ke sini berarti kematian. Sangguan Waner bergerak. Ia bagaikan dewa iblis yang muncul dari jurang tak berujung. Kekuatan gelap yang bergelora berkumpul di telapak tangannya. Bagaikan auman naga. Bagaikan runtuhnya langit. Kekuatan gelap ini membentuk aturan unik di dalam tubuhnya. Menyapu ke arah Qin Chen. Titik, boom, langit dan bumi bergetar. Kekuatan gelap yang bergelora ini mengerikan. Ini pertama kalinya Qin Chen merasakan kekuatan gelap yang begitu mengerikan dari seorang ahli non-ras gelap. Jika Qin Chen tidak mengenal Sangguan Waner dan sangat mengenalnya, ia mungkin akan mengira wanita ini adalah dewa iblis gelap yang muncul dari ras gelap. Manusia nakal. Kenapa kau masih berdiri di sana? Teriak naga leluhur primordial pada Qin Chen. Ketika kekuatan gelap ini menyerang, Qin Chen masih tertegun dan tidak langsung membalas. Karena ia masih berusaha memastikan apakah Sangguan Waner benar-benar melupakannya. Biasanya, ketika serangannya benar-benar mendarat, akan ada beberapa petunjuk. Namun, Qin Chen kecewa. Bahkan ketika sihir gelap yang tak berujung hendak menelannya, wajah Sangguan Waner tetap tanpa ekspresi, seolah-olah ia hendak membunuh seseorang yang tak berarti. Bab 4010 Apa yang dia alami? Dengan desahan pelan, Qin Chen merasakan luapan amarah yang luar biasa. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Waner, tetapi ia yakin Waner telah mengalami hal-hal yang tak pernah ia bayangkan setelah memasuki penjara iblis neraka. Boom! Kekuatan chaos yang melonjak dalam diri Qin Chen berbenturan hebat dengan kekuatan gelap yang berputar di sekitar Waner. Langit dan bumi bergetar seketika saat gelombang iblis gelap yang mengerikan dan kekuatan chaos berbenturan, menciptakan raungan yang memekakkan telinga. Untungnya, ini adalah tanah chaos di dalam bintang kegelapan. Jika tidak, serangan tunggal ini akan menyebabkan kekacauan dahsyat di luar. Di atas sungai chaos, Molly mencari kemana-mana. Ia terbang di atas sungai, mengabaikan sumber chaos yang melonjak di bawahnya. Ia fokus menemukan sumber-sumber chaos ini. Ia tahu bahwa hanya dari sumber-sumber chaos inilah ia bisa mendapatkan harta karun terpenting. Sumber chaos yang luas itu sendiri hanyalah biji wijen di dalam bintang kegelapan. Namun, ia telah terbang di sekitar sini untuk waktu yang lama tetapi belum menemukan petunjuk apapun. Sebaliknya, ia tampak tersesat. Sialan. Bocah Qin Chen itu memasuki dunia ini sebelum aku. Mungkinkah dia sudah menemukan inti dunia ini? Jika dia menemukannya, kita dalam masalah. Wajah Molly sangat muram. Setiap kali Qin Chen ada di dekatnya, ia selalu tampak bernasib buruk, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Leluhur iblis senior Luohou, apa kau tidak punya ide? Tanya Molly. Ini pertama kalinya aku memasuki tempat ini. Tapi aku selalu merasa aura dunia ini agak aneh. Hati-hati, kata leluhur iblis Luohou. Begitu ia selesai berbicara, dengan suara dentuman keras, sebuah fluktuasi tiba-tiba datang dari jauh di dunia ini. Molly tiba-tiba mendongak dan samar-samar merasakan ada pergerakan di kedalaman sungai chaos. Ia sangat gembira dan segera terbang dengan liar ke arah asal fluktuasi itu. Di dalam kabut gelap, mata Sangguan Waner dingin dan tanpa emosi saat ia tanpa henti beradu dengan Qin Chen. Fluktuasi yang dirasakan Molly persis seperti fluktuasi dari pertempuran mereka. Boom, boom, boom. Sungai Chaos Origin yang luas bergejolak dengan ombak yang mengerikan, bertabrakan dan terjalin liar dengan kabut gelap yang tak berujung. Waner, apa kau tidak mengenaliku? Qin Chen meraung sambil melanjutkan pertarungannya, sambil diam-diam tercengang. Aura yang terpancar dari Sangguan Waner sangat kompleks.
tidak hanya mengandung aura kekuatan gelap tetapi juga kekuatan primal ras iblis dan ras manusia. Biasanya, ketiga kekuatan ini, bahkan ketika digabungkan, tidak dapat menyatu dengan sempurna. Tetapi dalam diri Sangguan Waner, mereka menyatu sepenuhnya, berubah menjadi Dewi Gelap. Teknik terlarang jiwa surgawi. Boom! Cahaya jiwa yang mengerikan melonjak dari antara alis Qin Chen saat teknik terlarang jiwa surgawi diaktifkan. Kekuatan jiwa yang mengerikan, yang cukup kuat untuk mengintimidasi bahkan seorang yang mulia kuno, tiba-tiba meledak, langsung memasuki pikiran Waner. Saat cakram giok penciptaan berevolusi menjadi dunia yang kacau, jiwa Qin Chen juga mengalami transformasi. Kekuatan jiwa yang mengerikan ini menembus ruang, berusaha menjelajahi segala sesuatu di dalam tubuh Sangguan Waner. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Waner. Boom! Kekuatan jiwa ilahi Qin Chen tiba-tiba menerjang tubuh Sangguan Waner, memasuki lautan jiwanya, berniat menjelajahi jiwanya. Namun, begitu Qin Chen masuk, ia merasakan aura kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lautan jiwa yang gelap bergejolak, dan di dalamnya mengambang giok hitam bagaikan belati. Tubuhnya sebening kaca, lautan jiwa itu bagaikan awan yang berkilauan. Kekuatan gelap itu membentuk kristal-kristal yang tak terhitung jumlahnya, melayang-layang di sekelilingnya. Semuanya terbentuk dari kekuatan gelap, jika bukan karena jejak samar aura iblis dan manusia yang tersisa. Qin Chen pasti sudah mengira apa yang dilihatnya di hadapannya adalah anggota sejati ras kegelapan. Tapi bukan itu saja. Ketika secercah jiwa Qin Chen memasuki pikiran Sangguan Waner, ia langsung merasakan kekerasan dan rasa sakit yang tak berujung. Rasa sakit ini menusuk tulangnya, membuatnya ngeri. Inilah aura otonom yang terus-menerus terpancar dari jiwa Sangguan Waner. Apa yang telah ia alami di alam iblis? Jiwanya terus-menerus menggeliat kesakitan. Tak heran ekspresi Sangguan Waner begitu dingin dan acuh tak acuh. Di bawah rasa sakit seperti itu, siapapun akan menyerah pada keputusasaan. Asteris belati giok gelap itu melepaskan aura mengerikan, membawa kekuatan primordial dari aturan ras kegelapan, yang menghantam secercah jiwa Qin Chen. Dengan suara keras, gumpalan jiwa Qin Chen hancur berkeping-keping. Dan ia terhuyung mundur, memuntahkan seteguk darah. Kekuatan yang mengerikan. Qin Chen terkejut. Setelah menghancurkan jiwanya, kekuatan gelap ini hendak menembus tubuhnya. Puff. Kekuatan jiwa naga di dalam tubuh Qin Chen sama sekali tak mampu menahan serbuan kekuatan gelap ini. Kekuatan gelap ini lebih unik daripada kekuatan gelap lain yang pernah ditemui Qin Chen. Tepat ketika Qin Chen hendak mengaktifkan Chaos Green Lotus di benaknya untuk melawan. Pada saat yang genting, darah Raja Kegelapan di dalam Qin Chen melonjak dan bertabrakan dengan kekuatan gelap tersebut, akhirnya menghalanginya memasuki tubuhnya. Meski begitu, Qin Chen mengerang. Darah mengucur dari sudut mulutnya. Boom. Pada saat itu, tiba-tiba, kekuatan jiwa ilahi yang mengerikan melonjak keluar dari sungai kekacauan yang luas dan kabut gelap yang tak berujung. Kekuatan jiwa ilahi ini, yang membawa aura kuno dan perubahan, turun ke atas Qin Chen dalam sekejap. Mencoba menyerang tubuhnya. Hehehe. Hahaha. Tubuh ini, aku menginginkannya. Sebuah suara dingin, bagaikan dewa atau iblis yang muncul dari kegelapan abadi, membawa aura haus darah yang ganas. Memanfaatkan momen ketika Qin Chen diserang oleh kekuatan gelap Sangguan Waner, ia mencoba memasuki tubuh Qin Chen. Siapa itu? Qin Chen murka dan hendak melawan ketika tiba-tiba, kabut gelap yang ia hirup mulai melonjak. Gumpalan energi darah terpancar dari kekuatan gelap di dalam dirinya, berpadu dengan aura haus darah yang tiba-tiba muncul. Tak hanya kabut gelap, tetapi juga kekuatan asal kekacauan yang diserap Qin Chen mengandung kekuatan darah yang mengerikan ini. Dalam sekejap, celah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Qin Chen, dan aliran energi merah darah, seperti ular panjang, dengan panik mencoba menyerbu ke dalam tubuh Qin Chen. Di dunia ini, sesosok hantu merah darah juga muncul, bagaikan dewa atau iblis yang muncul dari kekacauan, mencoba memasuki tubuh Qin Chen dan merasuki dagingnya. Ini adalah dewa atau iblis kuno, yang memancarkan energi iblis yang luar biasa. Gah. Leluhur ini sudah lama menunggu di sini.
Boom! Sosok merah darah ini tiba-tiba menghilang ke dalam tubuh Qin Chen. Dunia dipenuhi dengan energi darah yang melonjak. Sangguan Waner juga mengerang. Ia telah menyerap energi iblis gelap yang jauh lebih banyak daripada Qin Chen. Ketika energi darah ini melonjak, Sangguan Waner semakin menderita dan menjerit kesakitan.